Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Walaupun di rumah aja, adik-adik harus tetap semangat belajar, oke? Nah di sini kakak Cynthia Rahma Fadilah, bisa dipanggil Kak Cynthia. Kakak dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Jadi di video ini kakak akan menjelaskan tentang sudut ya. Garis materi besarnya yaitu garis dan sudut. Oke, jangan lupa siapkan catatannya ya adik-adik dan simak video berikut ini. Sekarang kita masuk ke materi ya adik-adik, yaitu tentang sudut. Nah, di sudut ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Jadi yang pertama ada 2 garis tidak sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Yang kedua yaitu 2 garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Dan yang ketiga adalah melukis sudut. Nah, kita masuk ya ke pembahasan yang pertama, yaitu 2 garis tidak sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Adik-adik masih ingat nggak pengertian dari garis transversal itu apa? Ya, jadi garis transversal ini adalah garis yang memotong 2 buah atau lebih garis lain. Yang mana hayo yang garis transversal? Ya, berarti yang garis G ini ya. Garis G ini adalah garis transversal. Lalu garis A dan garis B itu adalah 2 garis yang tidak sejajar. Yang dipotong oleh garis transversal G. Nah, dari 2 garis A dan B yang tidak sejajar tadi, itu apabila dipotong oleh garis transversal G, maka membentuk sudut-sudut. Ada sudut-sudut sehadap, sudut-sudut dalam, sudut-sudut luar, sudut-sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, dan sudut luar sepihak. Nah, sudut-sudut sehadap yang merupakan 2 sudut, sudut dalam dan sudut luar, yang tidak berdekatan di sisi yang sama pada transversal. Nah, adik-adik perhatikan ya gambar ini. Nah, ini contohnya ada sudut ABC. Sudut ABC dan EFB. Nah, EFB. Ini disebut sudut sehadap, ya. Karena dia terdiri dari sudut dalam yang ini dan sudut luar. Dan dia berada di sisi yang sama pada garis transversal nih, sama-sama di sebelah kiri garis transversal. Lalu ada sudut CBD. CBD ya, yang ini. Ini dengan sudut BFH yang ini ya. Ini juga berada di sebelah kanan garis transversal ya. Lalu ada sudut ABF. ABF di sebelah sini. Ini sama atau sehadap dengan sudut EFG yang ini. Dan yang terakhir ada sudut DBF yang ini dan HFG. Nah, jadi ada berapa nih adik-adik? Oh, maaf, ini salah. Bukan ini ya. Kita hapus dulu. Bukan di sebelah sini. Jadi yang HFG itu di sebelah sini ya. Nah, jadi ada berapa pasangan sudut nih? Ada 4 pasangan sudut sehadap. Yaitu sudut yang kedua, yang B. Ada sudut-sudut dalam. Berarti sudut yang berada di bagian dalam. Yang mana hayo? Yaitu yang ini ya. ABF. Lalu ada DBF, EFB, dan HFB yang bagian dalam ini ya. Ini saya kira adik-adik udah paham. Nah, lalu sudut luar. Sudut luar berarti yang mana? Yang berada di luar. Nah, ini yang ada di lingkaran ini ya. Ada sudut ABC yang ini. Ini kan berada di luar ya. Lalu ada sudut CBD yang ini. Lalu ada EFG yang ini dan GFH. Nah, ini sudut luar ya. Lalu selanjutnya ada sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan ini adalah 2 sudut dalam yang tidak berdekatan pada sisi yang berseberangan terhadap transversal. Nah,
yang mana? Nah, ini sebenarnya udah ditunjukin sama tanda panah ya. Jadi ada sudut ABF dan HFB. Nih, berseberangan kan ya? Dan berada di dalam. Ini yang dimaksud dengan sudut dalam berseberangan. Lalu ada sudut DBF, DBF yang ini ya, dan EFB yang ini ya. Nah, benar. Lalu selanjutnya ada sudut luar berseberangan. Kalau misal tadi sudut dalam, berarti ini yang berada di luar ya. Berarti yang luar. Ini kita baca dulu definisinya, yaitu dua sudut luar yang tidak berdekatan pada sisi-sisi yang berseberangan terhadap transversal. Ini ada sudut apa adik-adik? Ada ABC. Sudut ABC. Kita tulis dulu. Bentar, maaf. Ada ABC yang ini ya. Dengan HFG. Nah, ini berseberangan. Tapi berseberangannya sudut luar ya. Jadi sudut luar berseberangan. Kemudian ada sudut CBD yang sampingnya ya, yang ini. Dengan sudut GFE. Ini juga sudut luar berseberangan. Berarti ada dua pasangan sudut luar berseberangan. Selanjutnya ada sudut dalam sepihak. Ini adalah dua sudut dalam yang terletak pada sisi yang sama ya. Nih misal contohnya ABF. Sudut ABF nih, sesuai tanda panah. ABF ini ternyata dia sudut dalam sepihak ya dengan sudut EFB. Karena terletak pada sisi yang sama, yaitu sama-sama di sebelah kiri dan merupakan sudut dalam ya. Lalu ada DBF, yang ini ya, DBF dengan sudut HFB. Ini juga sama, mereka sama-sama di sisi kanan dan merupakan sudut dalam. Makanya disebut sudut dalam sepihak. Kemudian ada sudut luar sepihak. Nah, ini berarti ada dua sudut luar yang terletak pada sisi yang sama. Ini ada sudut ABC ya, ini kan sudut luar ya. Dengan sudut EFG. Nah, sama-sama di sebelah kiri ya. Lalu yang keduanya ada CBD yang ini dengan sudut GFH. Ini juga merupakan sudut luar sepihak. Ada dua ya, pasangan sudut sepihak. Pasangan sudut luar sepihak. Nah, kita masuk ke poin kedua adik-adik. Dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Garis sejajarnya yang mana? Yaitu garis A dan garis B. Dipotong oleh garis transversal C. Dengan pembahasan poin yang sebelumnya ya, yang dua garis tidak sejajar, maka dia juga akan membentuk sudut-sudutnya. Ini ada sudut sehadap. Sudut sehadap yang mana? Hayo tadi, seperti yang tadi. Ini ada sudut 1 dan sudut 5. Lalu ada sudut 3 dan sudut 6. Begitupun sudut 2 dan sudut 7, dan sudut 4 dan sudut 8. Lalu sudut-sudut dalam. Hayo yang mana? Masih ingat enggak? Ya, sudut 2, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Sudut-sudut luarnya? Sudut 1, sudut 3, sudut 7, sudut 8. Sudut-sudut dalam berseberangan. Ya, sudut 1 dengan sudut 2, maaf, sudut 2 dan sudut 6. Sudut 4 dan sudut 5. Nah, baru kalau luar yang berseberangannya, baru ya yang sudut 1 ini dengan sudut 8. Lalu sudut 3 dengan sudut 7. Sudut-sudut dalam sepihak. Masih bisa menjawab adik-adik? Ya, sudut 2 dan sudut 5 dan sudut 4 dan sudut 6 karena berada di sisi yang sama ya, yaitu yang berada di dalam. Lalu ada sudut luar sepihak. Sudut 1 dengan sudut 7. Ini kan berada di luar dan berada di sisi yang sama, maka dia disebut sudut luar sepihak. Lalu ada sudut 3 dan sudut 8. Ini juga berada di sisi yang sama di sebelah kanan dan berada di luar. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. 8. Nah, ini ada sifat-sifat nih. Sifat-sifat sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Apa aja ayo? Nah, yang pertama ya. Apabila dua garis saling sejajar
dipotong oleh transversal, maka pasangan sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa sudut 5, besar sudut 5 itu sama dengan besar sudut 1. Nah, masih ingat sudut sehadap yang mana? Sudut sehadap berarti yang ini ya. Yang sudut 1 ini dengan sudut 5 ini sehadap. Nah, ternyata apabila dua garisnya sejajar ya, seperti ini, maka besar sudut 1 ini akan sama dengan besar sudut 5. Nah, yang kedua ini kan jika dua garis saling sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Dengan demikian dapat ditunjukkan bahwa besar sudut 5 itu sama dengan besar sudut 1. Ayo, yang ini tadi kan sudut sehadap ya, dengan sudut 5, pasangan sudut sehadap. Nah, ternyata besar sudut 1 itu akan sama besar dengan sudut 5. Jadi misal sudut 1 besarnya 90 derajat, maka sudut 5 pun 90 derajat. Misal ya. Lalu yang kedua nih, sifat yang B. Jika dua garis saling sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan sudut dalam berseberangan yang terbentuk sama besar. Kita buktikan ya. Ini sudut besar sudut 1 itu sama dengan besar sudut 4. Sudut 4 yang ini. Nah, ini apa sudutnya, ayo? Sudut bertolak belakang atau berlawanan ya. Nah, dia memiliki besar yang sama sudutnya. Jadi apabila sudut yang satu tadi 90, maka sudut yang 4 juga 90 derajat. Lalu, sudut 1 itu sama dengan sudut 5. Nih ya, karena saling sehadap ya, sudut sehadap. Jadi, besar sudut 5 juga adalah 90 derajat. Maka bisa kita ambil bahwasanya sudut 4 dan sudut 5 ini besar sudutnya juga akan sama, yaitu 90 derajat. Nah, sifat yang ketiga ya, yang C. Jika dua garis saling sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan sudut luar berseberangan yang terbentuk sama besar. Nih, cara menunjukkannya. Sudut 1 sama dengan sudut 4. Sudut 1 yang mana? Nah, ini ya. Sudut 4. Nah, ini tadi apa? Bertolak belakang. Memiliki besar sudut yang sama juga ya. Lalu, besar sudut 4 itu sama dengan sudut 8. Sudut 4 itu sama dengan sudut 8. Sudut 4 sama dengan sudut 8, yaitu sudut sehadap. Ya, sudut sehadap ya. Nah, dia berarti sudut 1 dan sudut 8 ini juga akan memiliki nilai yang sama, ya kan? Karena tadi sudut 1, besar sudut 1 itu kan sama dengan besar sudut 4. Jadi apabila sudut 1 90, maka sudut 4 90. Dan ternyata sudut 4 dan sudut 8 ini juga merupakan sudut sehadap, maka nilainya juga sama, 90 derajat. Maka bisa dipastikan bahwa besar sudut 1 itu akan sama dengan besar sudut 8. Saling sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan sudut dalam sepihak yang terbentuk saling berpelurus. Nah, ini ya. Nah, ini M3 dan M5 atau besar sudut 3 dengan sudut 5 yang merupakan sudut dalam sepihak ini memiliki besar sudut 180 derajat ya, yang ini ya. Sudut 3 dan sudut 5 ini apabila dijumlah. Begitupun dengan sudut dalam yang ini, yang 4 dan yang 6. Apabila dijumlah, maka hasilnya adalah 180 derajat. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Nih, sekarang sudut 1. Sudut 1 ini dengan sudut 5 ini kan sudut sehadap. Berarti memiliki besar sudut yang sama. Apabila sudut 1 ini besarnya 90, maka sudut 5 juga 90. Lalu besar sudut 1 apabila dijumlah dengan sudut 3, berarti jumlahnya 180 derajat. Karena sudutnya berpelurus ya. Nah, maka bisa diambil kesimpulan bahwa sudut 5 ini apabila dijumlah dengan sudut 3, maka hasilnya juga adalah 180 derajat.
Kita masuk ke poin yang kelima atau yang E ya. Jika dua garis saling sejajar dipotong oleh transversal, maka pasangan sudut luar sepihak yang terbentuk saling berpelurus. Nah, ini ada sudut 1 dan sudut 7. Ayo, apa? Sudut luar sepihak ya. Ini sudut luar sepihak, yaitu sudut 1 dan sudut 7. Sudut 1 dan sudut 7 ini apabila dijumlah, sudut 1 dan sudut 7 ini apabila dijumlah adalah 180 derajat. Dan sudut 3 apabila dijumlah dengan sudut 8 ini juga adalah 180 derajat ya. Kita bisa membuktikannya nih. Jadi sudut 3 dan sudut 7 ini apa? Sudut sehadap ya, berarti besarnya sama. Apabila sudut 3 90, maka sudut 7 juga 90. Lalu sudut 1 ini apabila dijumlah dengan sudut 3 ini, hasilnya adalah 180 atau sudut berpelurus. Maka sudut 1 dan sudut 7 juga apabila dijumlah maka akan menghasilkan 180 derajat. Begitu adik-adik, sudah paham ya terkait sifat-sifatnya? Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Jika besar sudut A3. A3 itu yang ini ya. Ini A3 adalah 105 derajat ya. Maka besar sudut B5-nya berapa? Ini yang ditanyakan. Ya. Besar sudut B5 ini kita bisa mencari dengan ternyata sudut A3 ini dan sudut B5 ini apa? Ayo, sudut apa? Sudut dalam sepihak. Berarti jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, diketahuinya A3 tadi berapa jumlahnya? Besar sudutnya. Ada 105 derajat ya. Maka besar sudut, ini seharusnya ada besarnya ya. Ini adalah besar sudut ya. 5 ditambah besar sudut A3 hasilnya adalah 180 derajat. Nah, maka kita turunkan ini besar sudut B5, lalu kita pindah ruaskan yang besar sudut A3, langsung kita masukin aja nilainya ya. A3 tadi berapa? 105 ya. Berarti 180 derajat dikurang 105 derajat. Maka besar sudut 5 adalah 75 derajat. Paham ya sampai sini ya? Semoga paham. Lanjut ke contoh soal yang kedua adik-adik. Perhatikan gambar di samping ini. Kita disuruh mencari nilai Y. Ini ada pilihannya. Kita selesaikan ya. Lalu, untuk menjawab soal ini, kita harus paham konsep-konsep hubungan antar sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Dalam hal ini adalah sudut CEF dan sudut EAH merupakan sudut sehadap. Maka, sudut EAH yang ini ya, ini ternyata dengan sudut CEF ini apa hubungannya? Sudut sehadap ya, berarti apabila di sini besarnya 102 derajat, di sini juga memiliki besar 102 derajat ya. 102 derajat. Nah, lalu EAH, sudut EAH yang ini ya, dijumlah dengan BAE, sudut BAE, itu adalah sudut berpelurus ya. Berarti besarnya berapa? 180 derajat yang ini ya. Lalu kita masukkan sudut EAH tadi berapa? 102 ya. Kita masukkan di sini 102 derajat ditambah BAE, nilainya yang diketahui adalah 3Y. Kita masukkan 3Y sama dengan 180 derajat. 3Y sama dengan 180 derajat dikurang dengan 102 derajat. Maka 3Y sama dengan 78 derajat. Berarti Y ini kita dapat dari
78 derajat ya, dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 26 derajat. Berarti jawabannya adalah B ya, adik-adik. Jawabannya adalah B. Lanjut ke poin ketiga, yaitu melukis sudut. Nah, ini ada gambar jam dinding nih, adik-adik. Dan kira-kira jarum jam dinding ini membentuk sudut apa, hayo? Besar sudutnya berapa? Masih ingat enggak? Sebelumnya udah belajar kan ya? Jenis-jenis sudut dan besar-besar sudut gitu. Kira-kira apa, hayo? Ini sudut apa? Sudut lancip. Ya, kalau lancip berarti besarnya kurang dari 90 derajat. Kira-kira berapa? Kalau misal 90 derajat, jarum jamnya kemana? Ke sini ya. Kalau misal ke sini, dia 90 derajat pas ke angka 3. Itu 90 derajat. Berarti kalau misal ke angka 2 berapa kira-kira, hayo? 60 derajat, benar. Berarti besar sudut ini adalah 60 derajat dan merupakan sudut lancip. Ya, sudut lancip. Sudut lancip ya. Sudut lancip. Dan besarnya adalah, berantakan ini tulisannya. Sudut lancip dan besarnya adalah lancip dan besarnya adalah berapa? 60 derajat. Besarnya 60 derajat. Oke, udah paham ya adik-adik? Nah, untuk alat pengukur sudut sendiri, ini ada 2. Ada busur derajat yang seperti ini ya. Ini namanya busur derajat. Dia memiliki sisi luar lengkungan, garis vertikalnya, sisi dalam lengkungan, garis horizontal, titik pusat busur. Nah, yang kedua adalah jangka. Sebelumnya udah pernah melihat kan ya? 2 alat ini sering kita temui ya adik-adik ya. Ini juga kita gunakan untuk melukis sudut nih. Nah, kita langsung aja, kita akan melukis sudut istimewa menggunakan jangka. Jadi ada sudut 90 derajat, sudut 45 derajat, sudut 60 derajat, dan sudut 30 derajat. Nah, yang pertama, kita akan melukis sudut yang besarnya 90 derajat. Sebelumnya adik-adik langkah awalnya adalah membuat garis G dari titik A. Nah, ini ya garis G ini ya, dari titik A ini. Nah, dari titik A dibuat busur dengan ukuran tertentu yang memotong garis G di titik B dan C. Nah, ini nanti akan memotong di sini di garis di B dan C ini ya. Lalu dari B dan C dibuat busur lingkaran. Dibuat busur lingkaran yang berjari-jari sama dengan kedua busur berpotongan di D. Oh, ini nanti dibuat busur lingkaran yang memiliki jari-jari sama dan kedua busur berpotongan di D. Nah, kedua busur ini nanti akan berpotongan di D ya, apabila kita tarik busur di sini misal. Nah, ini akan berpotongan di D ya, di garis D ini ya. Nah, dari titik A, tarik garis melalui D. Melalui D, maka terbentuk AD. Nah, ini misal kita buat garis nih di sini. Gini. Nah, kita bisa dapatkan bahwa garis AD ini tegak lurus dengan garis BC. Ya adik-adik ya, tegak lurus ya. Maka besar sudut BAD adalah 90 derajat. Nah, bisa didapat ya. Lalu yang kedua, yaitu melukis sudut yang besarnya 45 derajat. Ini adik-adik bisa lihat dulu ini. Nah, ini adalah melukis sudut 45 ya. Ini terbentuk dulu awalnya 90. Nah, awalnya 90 kan ya membentuknya. Terus kita tarik garis lagi di titik M. Nah, ini terbentuk 45 derajat. Nah, ini sudut 45 derajat ya. Nah, ini jadi misal diketahui garis G. Misal ini garis G ya. Melalui titik A. Ini titik A-nya. Kemudian dari A, ini kita buat sudut 45 yang ini ya.
Nah, ini kalau ini 90 kan ya, yang ini tadi, kalau misal gini. Nah, dari titik C dan D, kita buat busur dengan jari-jari yang sama. Dan kedua busur berpotongan di F. Nah, ini kita tarik nih di sini. Kita tarik busur gini ya. Nah, lalu kan berpotongan nih di F. Nah, kita tarik garis di F. Kita tarik garis ke sini. Sehingga sudut FAC tadi terbentuk 45 derajat ya. Misal yang ini tadi nih. Kita buat busur segini dulu. Nah, terus kita potong di titik N. Jadi ini besarnya 90 ya. Lalu kita tarik busur lagi seperti ini tadi. Nah, terus di sini ada titik kedua busur ini berpotongan di titik M ya. Lalu kita tarik garis M. Nah, tidak terbentuk deh 45 derajat ya. Jadi sudah paham ya adik-adik? Lalu kita masuk ke melukis sudut yang besarnya 60 derajat. Nah, ini 60 derajat. Sebelumnya kita buat garis G dengan titik A terletak pada garis G. Nah, ini garis G ya. Dengan A ini. Dari A sini kita buat busur lingkaran memotong garis B. Wah, kita buat nih busur yang memotong garis B ya. Garis B. Kedua busur berpotongan di C. Nah, kan ini tadi kita buat busur ya, terus berpotongan di C. Tarik dari titik A, garis lurus melalui titik C. Ini kita tarik. Nah, jadi besar CAB ini adalah 60 derajat. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih. Kita mulai dari awal lagi. Nah, ini kita tarik busur ya yang memotong titik C. Dan ternyata berpotongan di titik A. Lalu kita tarik garis dari B ke A, terbentuk di sudut 60 derajat. Paham ya? Jadi tadi tuh kita buat busurnya itu tuh dari titik A ini sampai memotong ke garis B-nya. Yang di sini ya. Nih. Lalu nanti akan berpotongan di titik C, lalu kita tarik garis C tadi, terbentuk di sudut 60 derajat. Ya. Bisa adik pahami melalui ini. Itu melukis sudut yang besarnya 30 derajat. Berarti kalau misal 30 derajat, dia adalah setengahnya dari 60 derajat ya. Nah, diketahui garis G, nih ya, dengan titik A, kemudian dari titik A dibuat sudut 30 derajat, yang ini ya, sudutnya 30 derajat. Lalu kita buat sendiri sudut 60 derajat. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Gimana Hayo cara buat sudut 60 derajat? Nah, dari titik A tadi kita buat busur yang bisa memotong sampai ke titik B. Kemudian tadi kita tarik garis dari A ke C yang memotong tadi ya. Kemudian terbentuklah sudut 60 derajat ya, yang ini. Segini nih. Yang ini tadi 60 derajat di sini. 60 derajat. Lalu dari titik B dan C, ini kita buat busur. Kita buat busur ya ini dengan jari-jari sama. Dan kedua busur berpotongan di titik D. Nah, di titik D ini berpotongan nih, pas di tengahnya ya. Berpotongan. Lalu dari A, tarik garis lewat D nih, yang melalui D. Sehingga besar sudut BAD itu 30 derajat. Nah, didapat ya sudut BAD 30 derajat, begitupun dengan sudut CAD. Ini juga 30 derajat. Begitu. Nah, ini bisa perhatikan gambar ini ya, teman-teman. Nih, kita perhatikan. Nah, ini bisa terbentuk 30 derajat. Coba kita ulangin lagi ya dari awal. Nah, ini kita busurnya ya. Ini busurnya tadi. Nah, ini yang berpotongan di titik D. Lalu kita tarik garis di D. Jadi D terbentuk sudut 30 derajat. Ya. Nah, seperti itu. Sudah paham ya adik-adik? Nah, di sini ada kita yang pembahasan selanjutnya,
yaitu melukis sudut istimewa menggunakan busur derajat. Nah, kalau tadi menggunakan jangka, kita menggunakan busur derajat. Ini contohnya, gambarkanlah sebuah sudut dengan ukuran 50 derajat dan 135 derajat. Ini sudut istimewa bukan adik-adik? 50 derajat bukan ya? Coba nah kita buat ya. Pertama kita buat garis mendatar AB. Yang mana AB? Yang ini nih ya, yang AB. Lalu tempatkan pusat busur pada titik A dan 0 derajat pada garis AB. Nah, ini ya. Lalu beri tanda dengan titik C pada busur derajat yang akan digambar. Nah, misalkan kita mau menggambar 50 nih. Berarti kita garis menuju angka 50-nya, lalu kita tandai dengan titik C. Begitupun yang 135 ya, tandai dengan titik C. Lalu hubungkan, nah tadi kita bisa langsung hubungan sebenarnya ya, antara titik A dengan C ini dengan sebuah garis seperti ini, sehingga terbentuk garis AC. Nah, jadi bisa terbentuk nih sudut yang diminta, yaitu sudut BAC. BAC ini besarnya 50 derajat. Nah, begitupun dengan yang 135, yaitu BAC ini ya, ini juga 135 besarnya. Jadi ini terbentuk 50 derajat dan ini 135 derajat. Seperti itu teman-teman, adik-adik. Nah, cukup sekian penjelasan dari kakak. Apabila ada kesalahan, kakak mohon maaf. Kepada Allah, kakak mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.